Om Swastiastu, selamat malam bagi para pendidik di mana saja. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan tutorial tentang penggunaan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk tatap muka virtual dengan teman atau peserta didik. Aplikasinya adalah Free Conference Call. Nah, ini salah satu dari banyak aplikasi yang ditawarkan pada saat ini. Namun kenapa saya memilih ini? Karena kelebihannya adalah sangat mudah untuk dioperasikan oleh anak-anak dan juga ringan. Jadi aplikasi ini bisa diinstal di laptop maupun di Android. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mendownload dulu aplikasinya. Kalau di Android bisa dilakukan di Play Store, kita buka Play Store. Tapi kalau misalnya di laptop, nah kita buka dulu browser kita. Setelah kita buka browser, kita cari, ketik kata kuncinya, ini udah muncul. Tinggal klik download. Nah, pada penggunaan pertama, jadi kita harus mendaftar dulu. Mendaftar dengan cara ini, masukkan email kita di sini. Apa misalnya email kita ya? Misalnya ini email saya. Dan seterusnya. Ini karena saya sudah pernah mendaftar jadi sudah langsung kelihatan ya. Lalu buat passwordnya, apa yang akan kita gunakan untuk masuk di sini. Nah, setelah itu baru create my free account seperti ini ya. Klik ini. Nanti setelah itu akan muncul atau muncul gambarnya atau lambangnya ini di desktop atau di layar kita. Nah, setelah itu aplikasi ini sudah bisa digunakan. Jadi kita sudah mendaftar, aplikasinya bisa digunakan dengan cara klik untuk membuka. Klik untuk membuka, klik 2 kali ya. Nah, terus tunggu dulu. Nah, ini setelah klik kita akan lihat tampilannya seperti ini. Nah, pada siswa nanti atau pada teman-teman kita, mereka juga harus mendownload aplikasinya dulu. Jika ingin mengajak, setelah mereka mendownload, kita ingin mengajak mereka untuk masuk ke dalam pertemuan kita atau kelas kita. Jadi kita invite mereka dulu. Nah, sedangkan anak-anak itu harus join atau mereka klik join untuk gabung ke kita, atau atau mereka itu mengklik tautan yang kita berikan. Nah, bagaimana memberikan tautan atau link kepada mereka, link pertemuan itu, kita klik invite. Kita klik invite. Lalu kita bisa lakukan dengan 2 cara. Itu yang pertama adalah salin.
salin link ini ke clipboard. Jadi kita masukkan nanti ke WhatsApp misalnya, atau bisa juga dengan invite by email. Nah, kalau ini lebih sulit karena kita harus masukkan emailnya satu-satu. Jadi saya sarankan yang ini aja dipakai. Nah, seperti ini. Copy, kemudian kita buka lagi, kita buka WhatsApp kita. Kita cari di mana yang akan kita undang. Misalnya kita masukkan ke grup seperti saya ini, masukkan ke grup murid. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal pastikan di sini, lalu kirim. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah kita invite, mereka nanti akan tinggal mengklik link tersebut dan akan masuk ke dalam pertemuan kita. Berikut, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bagaimana untuk mengganti atau mengisi foto profil. Nah, di sini ada profil. Jadi kita bisa ganti fotonya ini dengan membuka ini. Kemudian supaya tidak lama, jadi tidak perlu di ini ya. Nanti tinggal diganti saja. Foto bisa, nama juga bisa. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita invite mereka, kita sebagai host atau pemilik dari pertemuan ini, jadi kita klik host. Kita klik host. Nah, ini masih loading. Nah, ini setelah itu kita klik komputer audio. Komputer audio. Nah, kita sudah muncul, kita sudah masuk ke dalam ruang pertemuan. Sudah masuk dalam ruang pertemuan. Jadi ini sekarang saya akan jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada yang bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam pertemuan ini. Yang pertama itu ada mute. Nah, ini gambar mic ini. Jadi ini adalah untuk masuknya audio ke dalam pertemuan ini. Jika kita tidak ingin suara kita atau misalnya anak-anak supaya tidak masuk suaranya ke dalam pertemuan, supaya tidak ribut, jadi kita klik saja ini sehingga warnanya menjadi merah. Menjadi merah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti suara dari sekitar kita atau suara kita sendiri tidak bisa masuk. Nah, betul. Lanjut, ada audio. Audio ini untuk menelpon ya. Untuk menelpon. Kemudian ini video. Video untuk menampilkan apa yang ada di sekitar kita atau wajah kita sendiri kepada siswa atau kepada teman-teman. Ya, akan bisa terlihat di layar oleh semua yang hadir di sana. Ini masih lambat. Harusnya muncul videonya ya, apa yang
di sekitar kita. Masih loading. Nah, itu. Jadi videonya, kalau anak-anak juga bisa dia mengklik video, jadi sehingga kelihatan nanti mereka di pertemuan. Nah, berikut invite. Nah, ini seperti tadi. Jadi kalau kita ingin menambahkan atau mengundang siapa yang masuk ke dalam pertemuan kita, jadi kita bisa invite lagi dari sini. Lalu ada share. Nah, ini share. Ini penting kalau kita misalnya ingin menjelaskan sesuatu, kita ingin menampilkan PowerPoint misalnya, kita sebagai guru, kita bisa klik share. Jadi apa yang kita tampilkan di layar nanti akan kelihatan oleh semua peserta. Kita mulai dengan start sharing. Nah, jadi inilah nanti yang akan terlihat di layar mereka yang mengikuti pertemuan. Gitu. Jadi kita nanti bisa cari, misalnya kita akan menampilkan PowerPoint misalnya. Kita bisa cari langsung kelihatan di sini. Atau misalnya cara-cara apa begitu, nah akan langsung kelihatan di sini. Dan dilihat oleh semuanya, semua peserta. Gitu. Nah, setelah itu saya akan matikan ini. Ya, jadi stop screening. Lanjut ada fitur itu merekam. Jadi ini merekam apa yang terjadi dalam pertemuan ini, misalnya tanya jawab atau apa, atau penjelasan itu semuanya masuk. Nah, kemudian ada peserta ya. Jadi nanti kalau pesertanya berapa, di sini semuanya nanti akan tertulis 20 atau berapa, semuanya namanya kelihatan di sini. Ini karena satu orang hanya saya, jadi hanya saya yang kelihatan di sana namanya. Berikut ada chat. Ada chat. Nah, di dalam pertemuan ini juga bisa kita komunikasi secara tertulis ya. Jadi kita ketik di sini apa yang mau kita sampaikan. Jadi semua peserta yang ada di sini bisa membaca. Seperti itu. Oke, terus ada apa lagi ini, ini lagi ada tombol ini. Tombol live ini adalah ketika kita ingin keluar dari pertemuan, kita ingin menyudahi ya. Ini tadi rekamannya masuk. Nah, kita ingin selesai berarti kita ketik yes atau klik yes ya. Tapi kalau kita tidak jadi ya berarti kita klik cancel. Nah, itu jadi sangat gampang sekali untuk menggunakan aplikasi ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi para pendidik dan juga peserta didik. Terima kasih dan selamat malam.